Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi di kelas 9, yaitu materi sistem reproduksi pada manusia. Pada pembahasan ini kita akan fokus pada sistem reproduksi atau organ reproduksi pada pria. Baiklah, langsung kita bahas materi pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi itu adalah cara makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Jadi reproduksi itu dapat dikatakan untuk memperbanyak keturunannya, sehingga keturunannya itu tetap ada dan tidak punah. Ya, jadi selain kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi, reproduksi merupakan suatu hal penting bagi suatu makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya. Bagi makhluk hidup yang tidak mampu bereproduksi dengan baik, maka keturunannya nanti lama-lama akan habis sehingga terjadi kepunahan. Maka dapat dikatakan reproduksi itu adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya agar tetap lestari dan terhindar dari kepunahan. Nah, pada kesempatan ini kita membahas organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria itu dibagi atas dua macam. Yang pertama ada organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nantinya organ reproduksi dalam itu akan membahas tiga hal juga, yaitu ada testis, ada saluran, dan juga ada kelenjar. Nah, mari kita bahas dan simak videonya sampai selesai biar tidak salah memahami materinya. Organ reproduksi dalam pria. Yang pertama ada testis. Testis itu jumlahnya sepasang, berbentuk oval. Di dalam testis terdapat saluran tubulus seminiferus yang berfungsi menghasilkan sel sperma. Jadi ini yang disebut dengan testis. Ya, testis ini jumlahnya sepasang, bentuknya oval. Ya, silakan cek punyanya masing-masing gitu. Ya, jangan punya temannya. Nah, biasanya kalau saya ngajar materi tentang reproduksi ini mesti banyak yang ketawa gitu. Entah kenapa penyebabnya. Ya padahal sudah punya masing-masing gitu. Oke, kembali ke jalan yang benar gitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Jadi testis ini jumlahnya sepasang. Ya, fungsinya untuk menghasilkan sel sperma. Jadi kalau ada misalnya testisnya kurang satu, misalnya terjadi kecelakaan atau apa, maka kemampuan dalam memproduksi sperma itu berkurang. Lalu yang kedua, saluran pengeluaran. Ya, jadi yang pertama testis tadi, yang kedua adalah saluran pengeluaran. Ya, ada namanya vas efferent, epididymis, vas deferens, dan juga saluran ejakulatoris. Vas efferent adalah saluran yang menghubungkan tubulus seminiferus. Tubulus itu saluran, seminiferus itu saluran sperma dengan epididymis. Nah, epididymis adalah saluran yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma itu matang. Ini epididymis. Jadi epididymis ini adalah yang berfungsi untuk menyimpan sperma. Jadi kalau sel sperma setelah diproses, setelah diproduksi, disimpan dulu di epididymis sampai sel sperma itu matang. Setelah matang baru dibawa atau dilepaskan seperti itu. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini adalah lanjutan dari epididymis atau saluran lanjutan dari epididymis yang berfungsi membawa sel sperma. Nah, dari sini epididymis membawa ke sel sperma. Membawa sel sperma. Jadi salurannya namanya vas deferens. Lalu ada lagi namanya saluran ejakulatoris atau ductus ejaculatoris. Ductus ejaculatoris itu adalah saluran yang berfungsi dalam memancarkan sperma. Ya, jadi yang berfungsi dalam salurannya yaitu namanya ductus atau saluran ejaculatoris. Selanjutnya ada kelenjar pada organ reproduksi pria. Kelenjar pada kelamin pria atau organ reproduksi pria yang pertama adalah vesica seminalis. Vesica seminalis, vesica itu kantung, seminalis itu mani. Gitu ya. Maka vesica seminalis itu bisa dikatakan sebagai kantung mani. Ini vesica seminalis. Vesica seminalis adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang mengandung makanan bagi sumber energi untuk pergerakan sperma. Jadi sel sperma itu dia melakukan suatu pergerakan atau berenang gitu ya ceritanya
untuk bisa mencapai sel telur. Nah, ya, jadi ada ribuan sel sperma yang membuahi sel telur, hanya satu yang bisa membuahi sel telur ya. Jadi manusia itu makhluk hidup yang sangat bisa dikatakan makhluk hidup yang sempurna lah, istilahnya seperti itu. Ya walaupun ya kesempurnaan hanya milik Allah ceritanya seperti itu, tapi setidaknya makhluk hidup itu dari ribuan sel sperma hanya satu yang bisa membuat sel telur, dan untuk mencapai sel telur itu sel sperma itu harus berenang. Harus berenang untuk menggapai sel telur seperti itu. Nah, untuk berenang tadi, untuk melakukan pergerakan tadi, maka sel sperma itu membutuhkan makanan yang membuat itu adalah vesika seminalis. Kemudian ada kelenjar prostat ya, ini kelenjar prostat. Fungsi kelenjar prostat yaitu menghasilkan semen. Semen ini cairannya. Ya, mungkin kalian sudah pasti paham lah yang dimaksudnya. Ya, cairannya itu yang berfungsi yang berwarna putih dan encer yang berisi makanan untuk sel sperma. Jadi ketika cairan itu dilepaskan, gitu ya, cairan itu mengandung makanan bagi sel sperma seperti itu. Kemudian ada kelenjar Cowperry atau glandula bulbouretalis. Kelenjar ini memiliki fungsi untuk mensekresi atau mengeluarkan lendir bening untuk menetralkan cairan urin yang bersifat asam dan tertinggal di uretra. Ya, seperti yang kita tahu bahwa keluarnya cairan semen itu tempatnya sama dengan keluarnya urin, yaitu di uretra. Ini uretra. Ya, ini uretra. Nah, keluarnya di sini. Ya, sama jalur keluarnya. Nah, agar menghindari sel sperma tadi mati karena sifat asam yang ditinggalkan di urin, maka ada yang namanya kelenjar Cowperry yang mengeluarkan cairan agar zat asam tadi bisa netral sehingga sel sperma itu tidak mati. Ya. Nah, organ reproduksi luar pria. Yang pertama, penis. Ya, penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau alat kawin. Nah, itu ada gambarnya di sebelah. Dilihat, ya, ada yang dilingkari itu. Berfungsi menyalurkan sel sperma ke vagina, ya, karena fungsinya sebagai alat kawin tadi. Ya. Karena di dalam penis terdapat uretra ini. Uretra tadi yang saya singgung bahwa uretra ini merupakan jalurnya atau jalannya sel sperma atau jalurnya semen tadi. Ya. Dan sebagai urin. Ya, jadi uretra ini tempat keluarnya urin juga, tempat keluarnya sel sperma juga. Makanya tadi ada kelenjar yang namanya kelenjar Cowperry yang fungsinya untuk menetralkan asam dari zat yang ditinggalkan urin sehingga sel spermanya tidak mati. Lalu organ luar lain ada yang namanya skrotum. Ini namanya skrotum. Skrotum ini yang kantung itu. Nah, ini adalah kantung yang melindungi testis sehingga testis itu terhindar dari benturan dan juga terhindar dari panas. Ya, terhindar dari panas sehingga sel sperma di dalam testis ini tidak rusak. Ya, kalau nggak ada skrotumnya, kalau kena benturan testisnya bisa rusak seperti itu ya. Itu adalah organ-organ reproduksi pada pria. Yang organ reproduksi dalamnya meliputi tadi ada testis, ada saluran, ada kelenjar. Sedangkan organ reproduksi luarnya itu meliputi penis sendiri dan juga skrotum atau kantong yang melindungi testis. Nah, ini ada yang namanya spermatogenesis. Spermatogenesis, sel sperma, genesis pembentukan atau kejadian. Maka dapat dikatakan spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tadi ada pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu berguna di pembahasan ini nanti. Ya, ada yang namanya pembelahan sel mitosis, ada pembelahan sel meiosis. Ini saya ingatkan lagi kembali. Pembelahan sel mitosis itu konsepnya apa? 2N menjadi 2N atau 2 kromosom menjadi 2 kromosom. Jumlahnya sama dengan sel induknya. Sifatnya sama dengan sel induknya. Nah, ini diawali proses pembentukan sel sperma ini tadi diawali dengan adanya pembelahan mitosis. Nah, artinya dalam proses pembelahan mitosis tadi jumlah kromosomnya akan sama dengan sel induknya. Jadi spermatogenium ini adalah sel sperma
Ya, sel sperma, sel induknya sperma. Sel induk sperma membelah secara mitosis. Nah, membelah menjadi dua. Membelah menjadi dua. Mitosis kan anakannya menjadi dua. Ini membelah menjadi dua. Menjadi yang namanya spermatosit primer. Primeris spermatosit atau spermatosit primer. Sel sperma yang primer. Ini sel sperma primer ini nanti akan membelah. Ya, kemudian spermatosit primer atau spermatosit 1 akan membelah secara meiosis. Ingat, pembelahan secara meiosis berarti hasilnya menjadi N. Kan ingat, pembelahan meiosis itu konsepnya apa? 2N menjadi N. Jadi terjadi pembelahan meiosis. Ya, meiosis itu ada berapa tahap? Ada 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Kan? Nah, jadi setelah sel induk sperma, nah, ya jadi saya ulangi, spermatogenesis itu adalah pembentukan sel sperma. Diawali dengan sel induk sperma mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer atau spermatosit 1. Sel spermatosit 1 akan membelah lagi menjadi 2, yaitu melalui proses pembelahan meiosis 1. Ingat waktu kita bahas di pembelahan sel, pembelahan meiosis 1 kan jadinya 2 anakan. Yang mana pada pembelahan meiosis 1 yang 2N atau 2 kromosom tadi atau yang diploid tadi menjadi 1 atau haploid. Nah, masing-masing dari hasil tadi atau yang disebut dengan spermatosit sekunder tadi membelah lagi menjadi 2 secara meiosis 2. Ya, yang menjadi disebut dengan istilah spermatid. Nah, spermatid ini yang namanya calon sel sperma. Nanti spermatid ini akan berkembang atau melakukan diferensiasi atau melakukan pematangan atau mengalami perubahan bentuk menjadi sel sperma. Ini adalah sperma normal. Ada kepala dan juga ekor. Ya, kalau sperma tidak normal itu bisa jadi ekornya tidak ada atau kepalanya ada 2 seperti itu ya. Nah, ini sperma normal ya, ada kepala, ada ekor. Di dalam sel sperma ini ada materi genetik. Nah, materi genetik ini nanti akan bergabung ya agar bersatu melalui proses fertilisasi. Itu adalah proses pembentukan sel sperma. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai organ reproduksi pria khususnya. Ya. Nanti pada berikutnya baru kita akan membahas mengenai organ reproduksi wanita. Jangan lupa jika ada yang ditanyakan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan juga di like channelnya. Serta dibagikan agar teman yang lain juga mendapatkan manfaat yang sama dari menyimak video yang ada di channel kelas online. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.